Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan saya Miftahul Quraniyah, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025, gelombang 2, angkatan 11, dari kelompok 1, dari Pengadilan Agama Kandangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait learning journal pada hari pertama dan kedua agenda ketiga. Pembelajaran ini tidak semata berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga menekankan penguatan nilai moral, etika profesi, dan literasi digital sebagai fondasi menuju terwujudnya smart governance di Indonesia. Pada Senin 20 Oktober 2025, peserta menerima 2 materi yang menjadi landasan pembentukan karakter ASN profesional. Materi pertama yaitu tentang Core Values and Employer Branding ASN yang disampaikan oleh Kapusdiklat Menpim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian pada materi kedua yaitu tentang kedudukan dan peran ASN dalam mendukung smart governance yang disampaikan oleh Ibu Andi Rauda AR Baso APMSI. Kedua materi tersebut memberikan pemahaman menyeluruh tentang peran ASN sebagai pelayan publik yang berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pada materi pertama, Kapusdiklat Menpim Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa ASN memiliki 3 mandat utama, yaitu melayani masyarakat, menjaga persatuan, dan melaksanakan kebijakan publik. Mandat tersebut menjadi dasar terbentuknya nilai-nilai dasar ASN yang dirumuskan dalam berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai prinsip etik yang harus diinternalisasikan dalam setiap tindakan ASN. Sebagai penguat citra profesi, pemerintah menetapkan employer branding ASN melalui slogan Bangga Melayani Bangsa. Slogan ini bukan hanya sekedar simbol identitas, tetapi juga komitmen moral bahwa setiap ASN harus menjadikan pelayanan publik sebagai bentuk pengabdian kepada negara. ASN diharapkan hadir sebagai wajah birokrasi yang humanis, transparan, dan dapat dipercaya. Pada materi kedua disampaikan oleh Ibu Andi Rauda yang menjelaskan terkait pentingnya peran ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan modern berbasis digital atau smart governance. Beliau menegaskan bahwa ASN di era ini harus dapat bertransformasi menjadi smart ASN. Aparatur yang memiliki literasi digital tinggi, berpikir sistemik, serta mampu mengelola data dan informasi secara efektif. Pemahaman terhadap keamanan cyber, etika digital, serta tanggung jawab dalam menjaga reputasi lembaga menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari profesionalisme ASN masa kini. Selain pembelajaran, terdapat juga pembelajaran asinkronus yang dapat memperkuat kemampuan reflektif dan kolaboratif peserta. Pada pembelajaran asinkronus terdapat tugas individu yang mendorong peserta untuk menganalisis isu aktual dalam manajemen ASN di unit kerja masing-masing dan merumuskan solusi berbasis kebijakan. Sementara tugas kelompok difokuskan pada pembuatan media kampanye literasi digital. Saya tergabung dalam kelompok yang mengangkat tema budaya digital dan etika digital, di mana kami merancang infografis dan videografis untuk menumbuhkan kesadaran publik mengenai pentingnya perilaku etis dan aman di dunia maya. Pada hari kedua, yaitu pada Selasa 21 Oktober 2025, pembelajaran berfokus pada materi implementasi literasi digital dan implikasinya. Peserta diajak memahami bahwa digitalisasi bukan sekedar perubahan alat, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja. Literasi digital menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki setiap ASN agar mampu beradaptasi dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi. Pada hari kedua pembelajaran agenda 3 terdapat juga pembelajaran asinkronus yang mana terdapat juga tugas individu dan tugas kelompok. Pada tugas individu, kita membuat video learning journal terkait pembelajaran pada hari pertama dan hari kedua pembelajaran agenda 3. Kemudian pada tugas kelompok, kita dibagi menjadi 2 subkelompok.
yang mana tugasnya yaitu membuat infografis tentang rencana pengembangan diri menjadi Smart ASN. ASN yang memiliki literasi digital tidak hanya memahami cara menggunakan perangkat, tetapi juga mampu berpikir kritis, menganalisis informasi, serta bertindak etis di ruang digital. Kesadaran terhadap hak dan tanggung jawab digital termasuk menjaga privasi, keamanan data, dan perilaku bermedia menjadi bagian penting dari profesionalitas ASN. Melalui kombinasi pembelajaran sinkronus dan asinkronus, peserta diarahkan untuk menjadi ASN yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas dan berkarakter. Pembelajaran ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak mungkin tercapai tanpa reformasi nilai. ASN adalah penentu kualitas demokrasi dan pelayanan publik di negeri ini. Dengan menginternalisasikan nilai berakhlak dan semangat bangga melayani bangsa, ASN diharapkan menjadi aparatur yang profesional, adaptif, dan berintegritas tinggi. Menjadi ASN cerdas berarti menguasai teknologi dengan bijak, menjaga etika dalam setiap langkah, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. ASN cerdas adalah ASN yang menggabungkan kompetensi, integritas, dan dedikasi dalam satu semangat melayani bangsa dengan sepenuh hati.